Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali walaupun ibadah ini melalui online, tapi saya yakin dan percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Tuhan memakai setiap pribadi kita dalam ibadah online ini, walaupun jemaat saat ini beribadah di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya ada kekuatan baru daripada Tuhan buat kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, kita akan mulaikan ibadah kita di malam hari ini. Biarlah ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Lebih khusus firman Tuhan yang kita akan dengarkan sebentar bisa meneguhkan hati dan pikiran kita untuk di hari-hari yang kita akan lewati, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Haleluya Yesus, Bapa Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami semua Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Amin, haleluya Yesus. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat
sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya Yesus, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu sepanjang hidupku. Haleluya Yesus, besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau mampu mengadakan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, glory, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami semua Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa pembukaan saya serahkan kepada Tante Ebi. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah online Tuhan, kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pelayanan kami Tuhan, pemimpin pujian, singers, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu
firman-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, soraklah haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita akan dengarkan sebentar bisa tertanam dalam hati dan pikiran kita untuk kita pakai di hari-hari yang Tuhan sudah percayakan bagi kita semua, umat yang percaya kepada Tuhan. Buat jemaat yang dikasih Tuhan, walaupun ibadah ini secara online, tapi saya yakin dan percaya Tuhan memberkati kita secara materi, secara jasmani, secara kesehatan pasti Tuhan akan memberikan kepada kita asalkan kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap yakin dan percaya kita tetap mencintai Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus, haleluya Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Akanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Aba. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakaikan seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, bilang terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam setiap hidup kami semuanya Tuhan. Berkati jemaat GBD Tiberias Pare Tuhan yang mendengarkan, begitu juga Kau berkati Om Denny, Tante Robert, Diana dan seluruh keluarga pastori di GBD Tiberias Pare. Tuhan berkati kami semuanya, jemaat-jemaat yang ada. Tuhan urapi kami mau sharing firman Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sendiri yang menuntun, Roh Tuhan sendiri yang menuntun untuk kami bisa memahami akan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Kau taburi dengan firman-Mu Tuhan, supaya pertumbuhan yang hanya dari Engkau yang berbuah-buah lebat dan manis adanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Ya Bapak Ibu sekalian, ya Shalom, ya puji Tuhan kalau kita semua yang ada di tempat ini, ya yang mendengarkan di streaming GBD Tiberias Pare ini, ya mengucap syukur Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa kita semua diberi kesehatan. Ini yang terpenting saat-saat ini Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian mengucap syukur kepada Tuhan kalau saat ini kita bisa sampai di saat ini kita bisa sharing firman Tuhan hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Om Denny ya dan keluarga yang mengizinkan saya ya untuk sharing firman Tuhan pada saat ini. Ya, saudara-saudaraku sekalian, ya saya langsung aja sharing firman hari ini. Saya mengambil judul, mengambil tema menjadi kuat karena kuat kuasanya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, menjadi kuat karena kuat kuasanya. Kuasanya siapa? Kuasa dari Tuhan Yesus itu sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, masa-masa pandemi ini banyak perkara, tantangan, masalah ya. Dalam pandemi ini ya, bahkan ada yang bermasalah yang hebat sehingga orang itu menjadi lemah, bahkan putus asa, tidak berdaya ya, bahkan hilang pengharapannya. Ya. Ini salah satu contohnya ketika saya bertemu dengan kawan saya, teman bisnis saya ya. Barusan dia cerita sama saya, ada sesuatu hal yang luar biasa di masa pandemi seperti ini. Usaha anaknya mengalami kemerosotan yang dia dulu dirikan ya, akhirnya dikasihkan kepada menantunya dan anaknya ya. Sehingga pada satu posisi usaha itu yang mengalami kemerosotan itu harus ditutup. Dan yang luar biasa, mungkin ada ketidakterimaan dari namanya anak ya. Namanya anak ketika usahanya mau ditutup, dia bingung mau usaha apa, mau ngawali apa. Nah, akhirnya pada satu titik menantunya sampai melakukan hal yang tidak baik dan hal yang
tidak disenangi Tuhan, ya, akhirnya dia melakukan bunuh diri, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya dia meninggal. Ya. Dari sini belum berhenti, itu namanya masalah. Usahanya dia yang dia kelola sendiri, ya, bukan yang bersama dengan menantu dan anaknya tadi, dia juga mengalami kemerosotan. Pabriknya mulai tutup dan mau ditawarkan kepada orang dan belum ada pembelinya. Dia juga mengalami masalah keuangan yang hebat, ya. Belum lagi seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Dia mengalami kelemahan yang luar biasa juga. Dia mengalami kena COVID-19. Ya. Pada satu titik kapan hari saya diundang ke rumahnya karena saya teman bisnis sama dia, saya ambil barang sama dia, ya. Saya datang ke tempatnya dia. Dia jalan itu dia harus pegangan satu persatu untuk dia mencari tempat duduk. Ya. Sampai pada satu titik saya bicara pelan-pelan sama dia ngomong, "Saya sekarang enggak bisa tidur." Saya bisa tidur ketika apa? Ketika saya minum penenang. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Masalah yang dia alami sungguh luar biasa. Ya. Dia seorang pekerja yang keras, dia seorang dia seorang pebisnis yang sebetulnya baik, ya. Tapi satu hal yang luar biasa, dia mengalami masalah yang hebat. Sampai-sampai ketika maskernya dicopot, ya. Maskernya dicopot Bapak Ibu sekalian, saya lihat wajahnya sungguh menggambarkan hal yang kelelahan yang luar biasa, mengalami hal yang tidak baik dalam hidupnya dia. Sampai pipinya cowong, sampai wajahnya pucat ya. Sampai dia sendiri mengalami, dia katakan bahwa saya ini sudah putus harapan. Bapak Ibu sekalian, hal inilah yang terjadi saat ini. Ya. Saya ambil tema menjadi kuat karena kuat kuasanya ini. Ada hal yang penting yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Pada hari-hari ini orang butuh kekuatan, butuh support, butuh segala sesuatu untuk dia bisa bertahan dalam kesesakan. Dia bisa dia butuh untuk supaya dia itu bisa bertahan dalam hal kesukaran-kesukaran pada masa-masa pandemi ini. Saudara-saudara sekalian, semua ini ya, ketika dia bisa lemah, dia bisa sampai tidak bisa tidur seperti teman saya ini sebetulnya ini dikarenakan karena orang ini, teman saya ini kehilangan pegangan hidup Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak ada yang bisa membantu, menolong dia ketika dia mengalami masa kesukaran ini. Ya, karena tidak berdaya, karena dia tidak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berserah kepada Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan dirinya dia sendiri. Ya, dia mengandalkan kepintarannya dia sendiri. Dia mengandalkan kemandiriannya dia sendiri. Ya, ini biasa bagi seorang laki-laki. Seorang pria Bapak Ibu sekalian ya. Dan dia sangat berharap kepada manusia. Ya, karena yang berjalan bagi seorang pria adalah logikanya. Jadi kalau dia tidak melihat logika itu, tidak melihat kenyataan, dia tidak akan percaya. Dan yang terakhir, dia sangat berharap kepada keuangannya. Dulunya pada waktu dia hebat, dia kuat, dia punya uang dan dia punya segala-galanya, dia bisa bangun ini, bangun itu, bangun. Semua bisa dia lakukan dengan baik karena dia punya uang. Tapi ketika dia mengalami keterpurukan, ketika dia tidak di dalam Tuhan, ada sesuatu hal yang luar biasa yang mendera dia dengan hebatnya. Sehingga dia seakan-akan lemah, tidak berdaya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pertanyaannya sekarang gini, supaya dia bisa mengalami kuat, yaitu apa yang harus dikerjakan, ya, supaya dia bisa menjadi bisa mengatasi masalahnya dia di masa sukarnya dia itu apa yang dia harus kerjakan? Dia harus mengalami kekuatan yang hanya dari Tuhan Yesus saja Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada yang lainnya. Dan ini adalah salah satunya
ciri utama seorang Kristiani. Ciri utama seorang di dalam nama Tuhan Yesus itu mengalami kekuatan yang hanya dari orang lain. Dan ini tidak dialami orang yang mengalami kepercayaan dari luar yang lainnya selain Kristus. Ya, mungkin punya agama lainnya, tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Hanya Kristuslah yang memberi kekuatan. Dan apa yang harus dikerjakan? Yang pertama yaitu datang kepada Tuhan Yesus dan bergantung kepadanya Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Dia harus datang kepada Tuhan Yesus dan berpegang kepadanya. Ya, saya mau baca ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30, dia katakan seperti ini. Ya, ini ayat-ayat ini juga Bapak Ibu sekalian, yang nanti saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ini, yang memberi kekuatan ketika saya dan keluarga kami mengalami banyak kesulitan, baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam kesehatan, ya kesehatan papa saya, mama mertua saya, ya begitu juga pada waktu kami mengalami masalah-masalah tentang ekonomi dan keuangan. Ya, ini firman ini yang memberi kekuatan kepada saya dan Tuhan Yesus yang menyertai saya. Ya, mari saya baca ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu sekalian, ini yang kita harus kerjakan. Ternyata kunci supaya kita bisa kuat, karena kuat kuasanya yang dari Tuhan Yesus ini. Ya, kita bisa mengalahkan masalah kita bisa mengalami kekuatan yang hanya dari Tuhan Yesus ini adalah yang pertama ini tadi di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita kupas pelan-pelan ya. Tuhan katakan gini Bapak Ibu sekalian, marilah kepadaku. Ya, jadi dengan kerelaan hati kita harus mau datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang datang kepada kita, tapi kita harus punya kerelaan hati untuk datang menghadap kepada Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi titik masalah kita, menjadi problema kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu sikap manusia. Ketika manusia itu datangnya kepada Tuhan dipaksa, ya, secara otomatis ketika dia dikasih pengajaran, ketika dia diperintah sama Tuhan supaya dia bisa lolos dari masalahnya dia, bukan dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan, tapi dia dengan cara berpikirnya sendiri, dia akan melakukan keinginannya dia sendiri. Dan ini tabah tidak bisa menyelesaikan masalahnya dia akan keluar. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku. Jadi dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati, kita mau datang dulu kepada Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, semua letih lesu, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat. Dan janjinya Tuhan apa tuh saudara-saudaraku? Setiap orang yang mau datang, yang punya problem, punya masalah, mau datang kepada Tuhan, itu janjinya Tuhan itu apa? Yaitu Tuhan katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan itu janjinya Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya katakan, ini tidak didapat di kepercayaan yang lainnya. Ini hanya didapat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu manusia 100%, dia juga Tuhan 100%. Dia tahu kesulitan-kesulitan kita. Makanya dia bisa menjanjikan segala sesuatu hal yang luar biasa apa? Setiap orang yang membawa masalahnya kepada Tuhan, yang letih lesu dan bebannya berat, ya, dan dia datang kepada Tuhan, Tuhan janjikan ini. Untuk dia janjikan memberi kelegaan kepada mereka yang datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, lain lagi ketika Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Bapak Ibu sekalian, di yang pertama ini untuk kita ini bisa berpegang dan bergantung kepada Tuhan. Ya, Tuhan katakan pikulah kuk yang kupasang. Ini bicara bagaimana kita ini bertanggung jawab kepada masalah kita. Jadi kita tidak melemparkan masalah itu kepada orang lain masalah itu, atau bahkan kita lari tidak bertanggung jawab terhadap masalah kita. Tuhan mau, ayo sama-sama dengan saya bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi kita mau kayak ajari. Kan Tuhan katakan belajarlah kepadaku. Ya, mari pikul sama-sama masalah ini bersama-sama dengan aku. Seakan-akan seperti itu Bapak Ibu. Di firman ini dia katakan seperti itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan katakan supaya kita ini bertanggung jawab terhadap masalah kita. Dan dia katakan aku ini lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa? Ketika kita belajar kepada Tuhan Yesus, tidak seperti kita belajar kepada manusia yang tidak telaten atau tidak punya waktu. Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa? Dia mengajari dengan ketulusan hati. Tuhan mengajari kita keluar dari masalah kita untuk bertanggung jawab terhadap masalah kita itu dengan ketulusan hati, dengan kesabaran, dengan hal-hal yang khusus. Bahkan kasih karunia-Nya diberikan kepada kita. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan dia katakan sekali lagi dia berjanji kepada kita kalau kita mau bertanggung jawab terhadap masalah kita apa? Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Artinya apa? Mungkin masalah ini bisa diselesaikan, problem Bapak Ibu sekalian, mungkin masalah saya ya, bisa diselesaikan dengan cara yang instan. Dengan cara-cara yang cepat, dengan cara-cara dunia. Tapi cara-cara itulah yang tidak memberi ketenangan kepada kita. Cara-cara itu hanya semu. Cara-cara itu hanya membuat penyelesaian sesaat. Tapi kalau kita menggunakan cara-caranya Tuhan, kita menggunakan ide-idenya Tuhan, Tuhan janjikan apa? Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya percaya mendapatkan ketenangan ini bukan hanya sementara. Tapi mendapatkan ketenangan ini untuk setiap saat, untuk selanjutnya, untuk sampai masa-masa selanjutnya. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan Tuhan katakan ini, ketika kita mau bertanggung jawab dan kita mau dituntun Tuhan, kita mau melakukan dengan cara-caranya Tuhan, dia janjikan, dia punya janji lagi Bapak Ibu sekalian. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena apa? Kuk yang dipasang masalah itu diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Yang punya segala-galanya. Tuhan yang punya jalan keluar yang terbaik. Tuhan yang punya hal-hal yang luar biasa. Tuhan yang memberi kelegaan kepada kita. Yang memberi ketenangan kepada kita. Ya, Tuhan yang punya kasih karunia yang tidak terbatas Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kalau kita mau kuat di dalam kuat kuasanya. Kita kalau mau keluar dari masalah problema yang terjadi dalam hidupnya kita harus mau datang kepada Tuhan. Kita harus mau pikul kuk, bertanggung jawab terhadap apa yang kita harus lakukan. Ya. Terus belajar kepada Tuhan. Itu yang pertama yang kita harus lakukan. Datang kepada Tuhan, berpegang dan bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ya. Apa yang kita harus lakukan supaya kita ini menjadi kuat karena kuat kuasanya ini? Ya, yang kedua adalah punya iman bahwa satu-satunya jalan keluar itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jalan keluar itu tidak ada di tempat lainnya. Tidak ada di sosok yang lainnya. Ini yang harus kita lakukan.
punya iman terhadap Tuhan Yesus. Ya, di Filipi 4 ayat 13 dikatakan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Dan di ayat 19 dikatakan seperti ini, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sudah sangat jelas Bapak Ibu sekalian. Orang yang mau kuat di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus, dia harus punya iman. Ini yang penting Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan, kita tidak punya kepercayaan kepada Tuhan akhirnya. Kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan, kita kehilangan yang namanya kepercayaan kepada Tuhan. Dan ini yang membuat kita terus terpuruk, terus terpuruk. Seperti yang saya ceritakan, saya punya teman itu tadi Bapak Ibu sekalian. Karena dia tidak tahu, dia harus berpegang kepada siapa. Dia harus mengalami janjinya siapa itu tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Ya, dia tidak tahu bagaimana dia keluar dari masalahnya dia yang bertubi-tubi itu. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menguatkan hidupnya dia. Ya. Jadi hal yang utama yang kita harus lakukan, kita punya iman kepada Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara, bukan satu perkara, bukan dua perkara, bukan tiga perkara, bukan empat perkara, bukan lima perkara. Tapi tuh di firman ini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara, kalau kita bersama Tuhan, kita pasti bisa menyelesaikannya. Dan di ayat 19 dikatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kalau boleh saya rubah ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ya. Keperluanku berarti banyak. Banyak kayak apapun tetap Tuhan akan memberikan keperluan kalau memang itu sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Dan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah Bapak Ibu sekalian. Saya katakan kepada teman saya bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada kekuatan yang bisa memberi kekuatan kepada engkau, kepada kamu, saya katakan kepada teman saya itu, selain sosok dan firman-Nya Tuhan Yesus. Inilah Bapak Ibu sekalian, di akhir sharing firman hari ini, mari kita sama-sama. Bahwa kalau kita mau menjadi kuat, itu kita harus kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lainnya. Karena di luar sana banyak yang menawarkan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Banyak menawarkan hal-hal yang istimewa, jalan keluar yang istimewa. Tapi semuanya itu hanya semu. Semuanya itu hanya sementara. Semuanya itu hanya dalam waktu yang pendek. Ya. Dan tidak tidak mendapatkan ketenangan yang terus-menerus. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ya, pengen mendapatkan ketenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Di dalam firman-Nya, ketika kita mau merenungkan, ketika kita mau belajar untuk kita melakukan firman Tuhan, saya percaya Tuhan, janji-janjinya Tuhan ini, ya, Dia akan memberi kelegaan, Dia akan memberi ketenangan, bahkan Dia akan membuat beban yang kita pikul, beban yang kita harus kerjakan itu enak dan ringan. Dan Tuhan katakan bahwa satu hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, ya, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan bahwa kita minta kekuatan yang hanya dari Tuhan Yesus, bukan yang lainnya. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, mengucap syukur bilang terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami menerima kekuatan yang hanya dari Engkau. Janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan memberi kelegaan kepada kami. Ketika kami datang dengan masalah kami, ketika kami datang dengan problema kami, ketika kami datang dengan hal-hal khusus untuk Kau berikan kepada kami ketenangan, Kau berikan ketenangan itu. Dan Kau katakan lagi, bahwa beban yang akan kami pikul bersama dengan Engkau itu ringan dan enak. Tuhan juga katakan kepada kami bahwa ketika kami punya iman kepada Engkau Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau ya Tuhan. Bukan 1, 2, 3 perkara, tapi semua perkara dapat kutanggung dalam Engkau Tuhan. Dan yang luar biasa Tuhan, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kasih setiamu. Kami mau kuat di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya ketika kami berdoa, ketika kami merenungkan firman ini, dan kami melakukan apa yang ada di dalam firman ini. Kami datang kepadamu, kami berdoa, kami sampaikan keluh kesah kami sampaikan permasalahan problem kami. Kau mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Dengan ketulusan hati kami datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami masalah. Baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, baik itu keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ketika mereka datang Tuhan, Kau berikan kelegaan. Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Dan ketika mereka pikul kuk Tuhan, saya yakin dan percaya. Tuhan berikan beban yang ringan dan enak Tuhan. Dan Kau berikan hal-hal yang khusus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengakhiri firman Tuhan hari ini, sharing firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.